Kemudian yang juga penting adalah BUMNU, Badan Usaha Milik NU. Ya. NU umatnya besar, tapi kapitasinya mungkin kita belum bisa mengukur ya. Nah, maka ekonomi menurut saya harus menjadi sektor yang kita coba NU harus hadir. Hadirnya itu bagaimana ya? Bagaimana mendorong organisasi NU, mungkin PANOM, mungkin lembaga, MDC dan sebagainya harus punya badan usaha milik NU. Nah, ini harapannya nanti akan menimbulkan kemandirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika pelaksanaan pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kebumen periode 2024-2029. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kebumen, yaitu Bapak Dr. Haji Imam Satibi, Magister Pendidikan Islam. Beliau adalah Ketua PCNU Kabupaten Kebumen. Apa kabar Pak Imam Satibi? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Ya, pagi yang ceria ini. Iya. Pak Imam Satibi menyelesaikan S1 di STAIN Purwokerto, S2 di Universitas Islam Malang, S3 di Universitas Islam Nusantara, aktif di bidang pendidikan dan dakwah, berkhidmat di NU, menjadi dosen, pernah menjadi rektor IANU Kebumen, saat ini menjadi rektor Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama UMNU Kebumen, dan baru saja terpilih menjadi Ketua Tanfidiyah PCNU Kebumen untuk masa khidmat 2024-2029. Nah, Pak Imam Satibi, kalau ada hal-hal yang mungkin terlewat dari perjalanan karirnya tadi, monggo dilengkapi. Silakan, Pak. Ya, terakhir pengabdian saya kemarin adalah di Ketua LPP, jadi Lembaga Pengembangan Pertanian. Ya, dulu pernah di Ketua LP Marif 2 periode, kemudian kemarin yang terakhir adalah di Ketua LPP, Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian. Dan alhamdulillah kami Kebumen juga dapat penghargaan petani NU terbanyak gitu ya, yang teredukasi ya, terlatih gitu ya. Dan kebetulan kan Kebumen adalah salah satu keunggulannya adalah pertanian gitu ya, yang sudah terbukti. Kalau untuk maritim atau kelautan ini masih dalam tanda petik gitu ya. Tapi yang konkret dari ini Kebumen adalah sangat tergantung pada pertanian. Mungkin itu Pak Bambang, makasih. Iya, baik. Nah, Bapak baru saja terpilih menjadi Ketua PCNU Kebumen. Nah, apa saja yang akan Bapak fokuskan dalam masa bakti mendatang? Ya, terima kasih saya dapat kesempatan untuk berbagi, bercerita, sharing gitu ya. Yang pertama, saya sebetulnya tidak begitu siap ya sebetulnya, karena ini saya tidak pernah bermimpi ya, tidak pernah bermimpi jadi ketua PCNU gitu ya. Cuma karena ada momen tertentu, ada situasi tertentu, kemudian
saya diminta harus hadir, saya diminta untuk siap gitu ya. Maka saya sebagai kader, tentunya sebagai kader NU yang selama ini dibesarkan, dididik di lingkungan NU, tentunya adalah kami hanya bisa mengatakan samngan watongatan gitu ya, atau kami siap untuk mengikuti. Nah, pada prinsipnya ya saya ingin melakukan perubahan di beberapa paradigma terutama. Yang pertama adalah saya ingin mengajak teman-teman dalam berkonverjap itu kemarin tak sampaikan, jangan hanya sekedar memilih ketua, jangan hanya sekedar urusan ketua, tapi adalah bagaimana kita menentukan visi 5 tahun kita ke depan. Nah, kebetulan saya itu mendapatkan tugas untuk menyusun program kerja. Jadi sebelum saya jadi declare sebagai calon itu, kebetulan saya itu ditugasi karena saya dari akademisi juga ditugasi untuk menyusun program 5 tahun ke depan yang akan menjadi materi dalam Konverjap. Nah, maka kami siapkan. Setelah itu kami paparkan dalam teman-teman terutama di MBJ itu yang memiliki hak pilih sebelum atau pra Konverjap itu. Nah, mereka merespon dengan baik. Mereka kemudian ngajak mendalami apa yang program saya sampaikan. Nah, disitulah kemudian terjadi engage gitu ya, terjadi saling komunikasi baik dari bagaimana visi dan sebagainya itu. Maka kemudian mereka menuntut saya, ini jangan cuma bisa bikin program, tapi harus mampu menjalankan. Nah, maka disitulah kemudian pelatuknya berbalik ke saya gitu. Jadi saya disuruh mengeksekusi itu dan kemudian saya dicalonkan gitu ya. Dan saya punya pesan waktu itu, saya mau dicalonkan asalkan saya direstui oleh Roy Surya saat ini. Karena kebetulan Roy Surya adalah bagian juga calon yang sangat kuat gitu ya. Maka saya minta mau nggak teman-teman MPD mintakan restu ke Roy Surya. Wah, ternyata mereka bilang siap. Kemudian mereka rame-rame ke Suan Roy Surya dan disitulah terjadi permohonan restu dan di situ pula saya juga hadir. Nah, karena ada restu ya baru saya bilang amin, siap dan bismillah. Nah, maka bismillah saya adalah bukan bismillah dalam arti sekedar lisan, tapi oke, kalau seperti itu ayo kita bareng-bareng aktif bagaimana bisa memanfaatkan Konverjap ini untuk mendorong NU ke depan agar lebih cepat, lebih terarah gitu ya. Nah, maka itulah yang menjadi ini. Jadi kemudian disinilah kami membuat semacam ikatan program lah bahwa 5 tahun ini harus jadi pedoman, harus menjadi kitab sucinya NU. Jangan sampai setiap 5 tahun kemudian diklik lagi ke 0 meter seperti SPBU gitu ya. Nah, maka saya ingin kita harus berkelanjutan. Kalau sekarang sudah bisa bangun gedung bagus ya, ke depan harus yang lain. Jadi pada prinsipnya adalah saya ingin satu adalah punya arah ya, NU harus punya arah, punya capaian, punya target. Sehingga di situ saya merumuskan program bahwa apa yang ingin kita raih dalam 5 tahun ke depan oleh NU, ayo kita rumuskan bareng-bareng. Nah, kemudian kita mendapatkan semacam skala prioritas ya. Yang pertama adalah rumah sakit NU, karena dinilai bahwa NU Kebumen belum terlibat aktif dalam urusan kesehatan ya. Karena urusan kesehatan ini sangat fundamental bagi masyarakat dan kebetulan masyarakat Kebumen adalah mayoritas NU, maka NU harus ikut hadir dalam urusan kesehatan. Maka program saya saat ini rumah sakit NU, yang kedua adalah poliklinik. Bagaimana kesehatan tidak menjadi dimonopoli oleh satu korporasi atau satu kelompok tertentu, tapi harus terdistribusi dengan baik. Tidak boleh ada orang sakit kemudian meninggal di tengah jalan gara-gara jauh jaraknya dan sebagainya. Maka harus ada pelayanan cepat. Nah, maka kemudian saya mengusulkan poliklinik. Kita harus punya poliklinik NU kalau bisa 10 titik di wilayah kota kecamatan. Kemudian juga yang penting adalah juga menopang itu adalah ambulan gitu ya. Jadi saya targetkan setiap kecamatan punya ambulan. Ini dalam
rangka apa? Supaya urusan kesehatan tertangani dengan cepat ya. Demikian pula juga mungkin nanti ketika ada urusan sosial itu juga bisa hadir NU. Maka saya mentargetkan setiap MPJ atau setiap kecamatan itu ada ambulan sosial yang digunakan untuk betul-betul untuk umat. Kemudian yang juga penting adalah BUMNU, Badan Usaha Milik NU. Ya, NU umatnya besar, tapi kapitasinya mungkin kita belum bisa mengukur ya. Nah, maka ekonomi menurut saya harus menjadi sektor yang kita coba NU harus hadir. Hadirnya itu bagaimana ya? Bagaimana mendorong organisasi NU, mungkin PANOM, mungkin lembaga, MDC dan sebagainya harus punya badan usaha milik NU. Nah, ini harapannya nanti akan menimbulkan kemandirian. Jadi ketika kesehatan sudah tertangani, kemudian urusan ekonomi tertangani, gitu ya, maka harapannya adalah terjadi kemandirian. Nah, kemudian di sektor lain adalah pendidikan. Pendidikan selama ini kebetulan saya adalah dulu ketua LPP Maarif, ketua LP Maarif, itu mendapatkan apresiasi yang besar bahwa pendidikan di Kebumen, terutama NU itu sudah diakui kemajuannya. Kita punya SMK unggulan yang bahkan berstandar internasional, gitu ya, bahkan tidak cuma satu, ya. Kemudian juga kita punya sekolah-sekolah yang betul-betul legal standingnya itu adalah punya NU. Artinya yayasannya menggunakan NU ya. Kemudian mereka dapat dikelola dengan baik. Mungkin beda dengan kabupaten lain yang mungkin NU-nya itu NU yang hanya berasosiasi ya. Jadi misalnya sekolah milik perorangan atau milik yayasan lain tapi berasosiasi kepada NU. Nah, kalau Kebumen tidak. Kebumen itu betul-betul badan hukumnya adalah milik NU ya, sekolah-sekolahnya itu. Kemudian juga kita punya perguruan tinggi bahkan 2 gitu ya. Nah, ini adalah potensi yang sudah ada, tapi kita ingin mendorong adalah sekolah unggulan. Sekolah unggulan terutama adalah SMP ya dan SD. Kenapa? Karena saya lihat bahwa hari ini pemerintah menggunakan sistem zonasi. Zonasi itu apa mananya? Bahwa pemerintah harus berorientasi kepada aksesibilitas layanan pendidikan secara gratis ya, secara terjangkau. Pemerintah berdosa ketika ada masyarakat yang tidak mampu sekolah dan tidak tertampung oleh sekolah negeri. Nah, maka kami yang ada di swasta, yang private school itu ya harus juga mengambil sektor lain, segmen lain. Maka saya ingin mendorong NU untuk membuka sekolah unggulan. Sekolah unggulan di beberapa titik yang menjadi kebutuhan terutama adalah segmen ekonomi menengah ke atas, yaitu ingin kita hadir di situ supaya ikut mewarnai percaturan bagaimana pendidikan ke depan agar lebih berkualitas. Mereka nggak perlu keluar kota, mereka nggak perlu keluar negeri ya. Bagaimana kita bisa hadir? Mungkin itu Pak Bambang secara garis besarnya, jadi skala prioritasnya gitu ya. Oke. Ya, ya. Baik, luar biasa Pak. Programnya jelas, terarah, ya, ukuran-ukurannya juga tadi disebutkan, jumlahnya dan sebagainya. Mudah-mudahan lancar. Nah, sekarang dikaitkan untuk mencapai keberhasilan program itu, pasti harus bekerja sama dengan berbagai pihak, dan unsur yang paling penting itu pasti adalah pemerintah. Nah, bagaimana NU melihat dinamika politik Kebumen menjelang pilkada ini, karena seorang pemimpin pasti akan banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakannya. Monggo, Pak. Ya, oke. Baik, ini memang cukup menarik, Pak Bambang. Jadi kebetulan Convergap ini waktunya itu sangat berhimpitan dengan pilkada, gitu ya. Jadi kemudian teman-teman bilang ini Convergapnya kok rasa pilkada, rasa pilbub gitu ya. Ya, ya itu tafsiran teman-teman ya. Jadi di luar itu memang aromanya itu bahwa peta-petanya itu adalah seolah-olah ini adalah peta pilbub, gitu ya. Nah, saya mencoba mensikapi itu dengan bijak gitu ya. Ya memang bahwa urusan NU tidak bisa terlepas dengan urusan pemerintah atau bupati dan urusan yang lainnya. Nah,
Maka saya menyadari itu bahwa kita tidak ada di ruang hampa yang bisa hidup sendiri, gitu ya. NU harus berkolaborasi, NU harus bekerja sama, membangun engagement, gitu ya. Nah, maka sebelum sampai di situ, itu saya ingin menyampaikan bahwa modal utama saya ingin melakukan semacam kaderisasi dulu. Jadi sebelum kita mengambil strategi afirmasi itu ya, saya ingin juga melakukan penguatan internal dulu. Melalui apa? Melalui kaderisasi. Nah, maka saya mencoba merumuskan dalam program, kita ingin ada 23.000 kader, ya. Targetkan 23.000 kader yang betul-betul lahir dari sebuah kaderisasi. Nah, harapannya ini akan menjadi muharik, menjadi penggerak NU gitu ya, yang betul-betul satu komando, atau katakanlah tegak lurus ya, bahasa teman-teman tegak lurus, atau mungkin bahasa politiknya adalah pendeng kepeng ya. Jadi saya ingin punya barisan. Nah, NU itu bukan sekedar jamaah gitu ya, bukan sekedar kumpulan, bukan sekedar katakanlah gerombolan, tapi NU bagaimana bisa menjadi jamiah yang bisa tertata dan terdata, ya, yang bisa tertata dan terdata. Artinya harus bisa berbaris dan juga barisannya itu bisa terdata. Kita punya barisan berapa? Hari ini ada berapa? Ada nggak yang lari dari barisan? Artinya data itu menjadi sangat penting. Nah, ini juga menjadi bagian kelemahan NU selama ini, bahwa NU itu seringkali hanya sebuah gerombolan yang hanya bergerak-gerak tapi tidak punya pergerakan yang jelas. Nah, maka saya ingin mengerucutkan bahwa pergerakan kita harus ada visi, harus ada capaian, harus ada target ya. Kemudian yang kedua adalah tadi itu adalah terkait dengan barisan. NU harus bisa menjadi barisan. Syukur-syukur barisan yang sofan kanahum bunyanun marsusun, yaitu barisan yang rapi seperti rumah susun yang indah gitu ya, yang tertata dengan baik. Nah, maka itu adalah impian kami, bagaimana NU di Kebumen bisa tertata dengan baik, maka kaderisasi itu penting. Kemudian yang tadi disinggung adalah terkait dengan Pilbub ya. Pada prinsipnya kita butuh dukungan pemerintah, support dari pemerintah. Artinya program-program yang tadi saya sampaikan itu tentunya juga adalah bagian dalam rangka membantu layanan pemerintah gitu ya, berbangsa dan bernegara, terutama adalah sektor kesehatan dan pendidikan. Nah, tentunya kita harus bekerja sama. Nah, namun demikian karena hari ini peta Pilbub itu masih dalam proses rekrutmen di tingkat masing-masing partai gitu ya. Ya, maka kami tidak terburu-buru untuk membangun politik secara dini. Nah, kenapa? Karena mereka juga masih berjuang. Mungkin sama ketika saya kemarin berjuang di Konverja gitu ya, mereka saya yakin juga berjuang untuk mendapatkan rekomendasi. Nah, ini urusan politik murni ya, ini urusan politik murni, maka saya tidak campur-campur di situ. Saya tidak mendrive, mempush satu kader atau satu kandidat gitu ya. Kami akan menunggu kader menunggu kandidat yang ada. Kemudian setelah ada, ya kami tentunya akan berkomunikasi dalam arti program. Ya. Siapa yang care, siapa yang peduli kepada program kami ya, yang respon terhadap program kami, itulah yang tentunya akan kami komunikasikan kepada warga NU. Bahwa ini kita punya mimpi bersama, kita punya target bersama. Ini ada yang siap melakukan insurance, melakukan jaminan misalkan, ketika misalkan dia menjadi pemimpin di daerah. Nah, itu barangkali Pak Bambang yang bisa saya sampaikan, bahwa saya tidak akan terlalu dini ya menyampaikan mendukung gitu ya, tapi saya akan melihat sejauh mana aware mereka kepada NU ya, aware mereka kepada program kami gitu. Begitu Pak Bambang.
Ya, baik. Mungkin secara umum bisa disampaikan oleh Pak Imam Shatibi ya, dalam pandangan komunitas NU itu pemimpin atau figur yang cocok untuk Kebumen itu yang seperti apa kira-kira? Iya. Oke ya. Ya, tentunya saya memahami bahwa pemimpin bupati itu adalah jabatan politik ya. Artinya karena ini jabatan politik, maka indikator yang ada itu tidak cukup hanya sekedar katakanlah seperti pemimpin-pemimpin yang lain di sektor yang lain gitu ya. Mungkin hanya sekedar bagaimana skillnya, bagaimana karakternya gitu ya. Tapi juga harus mampu melakukan komunikasi politik. Nah, menurut saya adalah komunikasi menjadi sangat penting terhadap calon yang saya harapkan gitu ya. Jadi harus pandai memiliki komunikasi yang bagus gitu ya. Nah, sehingga eh, komunikasi ini bisa menjembatani problem-problem yang ada. Karena seringkali bahwa miskomunikasi terjadi di sana sini. Nah, maka tentunya adalah modal pertama adalah komunikasi politik. Skill komunikasi politik menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, ya karena kami adalah latar belakang dari diniyah, Ismailiyah ya dari kelompok agama ya. Tentunya ya kami berharap adalah memiliki hero, memiliki spirit ya, memiliki orientasi yang tidak hanya sekedar capaian-capaian capaian-capaian yang sifatnya tangible atau yang sifatnya material gitu ya, tapi harus punya capaian-capaian yang spiritual, yang ukhrawi. Nah, saya berharap bahwa pemimpin ke depan bukan hanya semata-mata panggilan keduniaan ya, dunia, tapi adalah panggilan akhirat. Ya, sehingga akan menjadikan kepemerintahan itu adalah lapangan ibadah. Di samping tentunya ada lapangan kerja gitu ya, ada lapangan pengabdian, lapangan berkhidmat ya. Tapi saya berharap itu menjadikan lapangan ibadah juga. Sehingga segala hal yang dia lakukan itu juga bagian ibadah ya. Nah, ini saya pikir adalah harapan saya seperti itu. Jadi ya tentunya adalah religius itu penting ya. Tapi religiusitas itu bukan diukur katakanlah secara sempit gitu ya. Tapi adalah tadi itu adalah memiliki spiritual. Nah, kemudian yang ketiga, menurut saya di samping tadi komunikasi, punya spiritual yang kuat, gitu ya, punya punya empati, ya, punya empati. Empati di sini adalah apa? Punya jiwa kerakyatan, punya jiwa melayani, servant ya, khadimul ummah ya. Jadi mereka itu punya jiwa kerakyatan. Dalam arti apa? Mereka tidak elitis ya, tidak elitis gitu ya. Tapi mereka mau membaur bersama rakyat gitu ya. Mereka tidak anti terhadap persoalan-persoalan rakyat gitu ya. Nah, sehingga di sini mungkin adalah nanti akan muncul keterbukaan. Jadi keterbukaan itu menjadi sangat penting, pertama dalam urusan publik ya, urusan pembangunan dan sebagainya itu. Nah, maka jiwa kerakyatan itu bagi saya adalah menjadi sangat penting karena itulah yang menurut saya harus diperjuangkan. Kenapa jadi pemimpin? Kenapa jadi bupati? Tentunya ini adalah untuk memperjuangkan kemajuan ya, untuk memperjuangkan kemakmuran, memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan bagaimana Kebumen yang miskin ini bisa yang hari ini secara data statistik adalah termiskin di Jawa Tengah. Bagaimana itu bisa problem-problem itu bisa diselesaikan. Nah, tentunya harus satu persatu dan ini adalah problem kerakyatan ya yang menurut saya harus kita dekati secara sungguh-sungguh dan juga secara ilmiah datanya seperti apa sehingga solusinya adalah solusi yang tepat. Gitu mungkin Pak Bambang secara umum mungkin gitu.
Baik, Ya. Pak Imam Satibi, sekarang calon-calon bupati atau wakil bupati Kebumen sudah mulai bermunculan. Nah, apakah dalam pandangan Pak Imam ya, atau pada umumnya komunitas NU sudah ada bibit-bibit atau tanda-tanda yang menyerupai yang tadi dikemukakan idealitas dari sudut Pak Imam Satibi tadi? Ya, ya, ya. Gini ya. Saya juga akan menyampaikan kepada NU, kepada teman-teman NU ya, kepada warga NU bahwa di NU tidak hanya cukup kaderisasi, tapi juga harus ada distribusi kader. Ya, kaderisasi itu penting, tapi distribusi kader juga penting. Nah, beberapa problem kita adalah berhenti pada atau stuck pada kaderisasi. Kaderisasi kita masih ada PDPKNU, ada PMKNU, ada macam-macam lah gitu ya, produk-produk kaderisasi. Nah, tapi diikuti oleh distribusi kader tidak. Nah, maka saya ingin mendorong ayo kita berpikir, jangan hanya berpikir di pengkaderisasi, tapi kita harus berpikir distribusi kader. Bagaimana kader yang sudah kita latih, yang sudah kita didik itu bisa berperan. Nah, tentunya butuh media, butuh ruang untuk mereka ini. Nah, salah satunya adalah pos-pos strategis seperti bupati. Nah, itulah. Jadi saya ya mungkin akan membangun istilahnya bukan sentimen ya, tapi ya tidak-tidaknya adalah ada ikatan batin bersama bahwa mana yang paling kuat KNU-nya, mana yang paling loyal KNU-nya. Nah, sehingga kemudian komitmen mereka bisa memberikan out impact ya kepada NU gitu ya. Jadi seorang kader itu tentu tidak hanya sekedar tampil, tapi bagaimana setelah tampil itu bisa memberikan impact yang positif ya, impact balik yang positif kepada NU. Nah, maka itu yang menjadi sangat penting bagi saya adalah berpikir bagaimana mencari figur yang bisa memberikan impact balik ya. Kalau sekedar mungkin janji-janji orang sudah biasa lah ya. Tapi bagaimana realitanya, bagaimana profilingnya, bagaimana katakanlah ya rekam jejaknya selama ini gitu ya. Nah, maka itu menjadi sangat penting untuk kita lihat gitu ya. Dan para Pak, mohon maaf, Pak Pecet itu ya. Pak Imam, mati itu anunya. Bapak Imam, suaranya hilang, ya. Nah, diulangi lagi ya Pak. halo. Diulangi lagi Ya. tadi ada yang keputus. Oh iya, nih ya, oke. Gini Pak Bambang, tadi fenomena sampai hari ini ya, minimal sampai detik ini, kandidat yang bermunculan itu cukup banyak Pak. Ada dari Golkar, ada dari PDI, ada juga dari Gerindra gitu ya, ada juga dari PKB ya, mereka juga membuka rekrutmen gitu ya, dan juga mereka sudah banyak yang memberikan komunikasi dalam arti secara media, baliho dan juga beberapa flyer-flyer gitu ya. Nah, saya melihat ya ini masih tahapan awal. Jadi tentunya saya tidak terlalu dini ketika saya harus ini ya berkomunikasi secara intens. Saya akan menunggu dulu, Pak Bambang. Jadi akan menunggu sejauh mana perjuangan-perjuangan mereka itu bisa betul-betul bisa aman mengantongi rekomendasi gitu lah gitu ya. Nah, maka ini tentunya bukan wilayah kami, bukan domain kami. Maka saya akan menunggu itu. Tapi pada prinsipnya pandangan saya seperti itu. Jadi insya Allah tidak akan jauh. Jadi NU tidak mungkin akan katakanlah ngerecoki mana yang menjadi urusan politik praktis itu ya. Ya wilayah kami wilayah yang sifatnya nanti adalah bagaimana ketika sudah jadi kami punya hak untuk memilih, kemudian kami juga punya hak untuk melakukan pendidikan politik ya. Jadi di NU itu ada pendidikan politik, ada siasa itu. Nah, maka yang kita lakukan adalah sebatas bagaimana melakukan pendidikan politik ya dalam rangka tentunya untuk mengarah ke depan Kebumen lebih baik, lebih maju. Mungkin gitu Pak Bambang.
Ya, atau mungkin kalau lebih dikonkretkan, apakah ada eh, kader-kader NU yang sekarang ini ikut dalam proses pilkada ini? Ya, ini yang muncul ya di bursa di bursa eh, rekrutmen di partai itu ya. Saya melihat sudah lumayan kader-kader NU ya yang muncul gitu ya, termasuk beliau Pak Arief Sugianto ya, sebagai incumbent gitu ya, kemudian juga ada ada ketua PKB juga itu disebut-sebut gitu ya, Mas Reni Miftah gitu ya, ada juga kandidat lain yang selama ini juga berkomunikasi dengan NU, misalkan ada Pak Dwi Pak Dwi siapa itu Pak Dwi dari Gerindra itu Yasmanto itu juga menurut saya adalah bagian dari kader NU gitu ya. Ada, nah ini kalau Pak Dito ya, ini kan Pak Dito ini gubernur ya, walaupun gambarnya banyak ya. Kemudian Pak salang lain apa ini yang banyak gambar-gambar di Kebumen ya. Ada Pak Yulianto gitu ya, ada Mas Wahyu gitu ya, dan lain-lain ya. Ini saya pikir saya apresiasi lah terhadap mereka yang berani ingin tampil, ingin berlomba-lomba dalam kebaikan ya untuk bagaimana mendapatkan rekomendasi. Nah tentunya dari itu semua saya belum berani komen Pak Bambang. Jadi saya akan menunggu. Ya, bahwa ini bukan ranah kita lah, intinya gitu. Jadi ini bukan ranah kita, maka saya kalau saya membandingkan nanti mau terjadi nih bias gitu ya. Maka ini saya harus nunggu ya dari partai-partai gitu ya, karena saya sadar bahwa NU itu adalah bukan partai politik ya. Iya, NU itu ranahnya hanya ya ketika sudah jadi sudah masuk dalam agenda pemilu ya, disitulah kami barangkali bisa melakukan pendidikan politik ke masyarakat. Mungkin itu Pak Bambang. Baik, Pak Imam Satibi terakhir, Ya, mungkin Bapak bisa sampaikan secara lebih konkret apa saja yang ingin dilakukan oleh para bupati atau wakil bupati yang terpilih nanti, bukan hanya untuk kepentingan NU, tapi untuk kepentingan seluruh masyarakat Kebumen. Itu apa yang harus mereka lakukan? ya betul. Ya, Eh, bupati bukan 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 yang baik itu bukan bupatinya NU ya, bukan juga bupatinya Muhammadiyah, bukan juga bupatinya kelompok komunitas tertentu. Ya, bupati itu adalah milik publik gitu ya. Maka bupati itu harus memiliki jiwa kenegarawan gitu ya. Bupati itu harus ketika sudah jadi bupati tentunya harus eh, proporsional, profesional gitu ya. Dan juga harus betul-betul mengabdi untuk bangsa dan negara. Kemudian kalau harapan saya ya sebagai bagian dari kehidupan berbangsa bernegara, bagian dari komunitas yang ada di bangsa ini, NU, ya tentunya berharap bahwa NU ini pemimpin ke depan bisa melakukan akselerasi, percepatan, langkah-langkah yang apa yang yang taktis ya, langkah-langkah yang strategik ya, itu bagaimana bisa dilakukan. Jangan sampai hanya sekedar memenuhi program keinginan orang banyak ya, tapi tidak jelas bagaimana arahnya. Artinya hanya menyusun daftar keinginan ya, hanya dalam konteks kepentingan tertentu. Nah, maka saya berharap ada skala prioritas lah, skala prioritas yang harus dilakukan oleh bupati pada fokus pada barrier yang ada. Nah, barrier Kebumen yang ada itu apa sih? Nah, tantangan yang ada itu apa sih? Problem yang ada itu apa sih? Lah, menurut saya adalah kemiskinan. Ya, kemiskinan itu adalah menurut saya menjadi bagian yang isu yang sejak dulu ini belum bisa terselesaikan. Maka bagaimana ada langkah-langkah yang terukur lah. Ya, terlepas dari perdebatan apapun bahwa data statistik yang ada adalah milik pemerintah. Itu adalah resmi dilakukan dengan metodologi yang sangat menurut saya sangat tepat.
Ya kita mau tidak mau itu kita jadikan tolak ukur pembangunan yang measurable, yang terukur bagaimana angka kemiskinan itu bisa diturunkan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua menurut saya di samping kemiskinan adalah sektor pendidikan. Kenapa menurut saya sektor pendidikan itu penting? Karena hari ini banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan. Mereka banyak sekali yang hanya tamat SMK kemudian merantau. Bahkan SMP merantau itu juga banyak sekali. Nah, mereka cari penghidupan di luar yang dianggap lebih menjanjikan. Nah, maka menurut saya bahwa pendidikan itu menjadi sangat penting untuk menjadi sarana edukasi masyarakat. Nah, syukur-syukur masyarakat bisa ditarget sampai pendidikan tinggi, ya. Bagaimana APK-nya itu dinaikkan, ya. Syukur-syukur bisa 30% atau mungkin bisa 40% masyarakat Kebumen adalah berpendidikan S1 lah atau berpendidikan tinggi. Itu harapan saya akan sangat bagus sekali bila tercapai. Dan ketika pendidikan masa muda maju, saya yakin bahwa mereka kemajuan itu akan diikuti. Nah, kemudian juga yang sangat penting adalah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus kita dongkrak. Nah, infrastruktur ekonomi harus kita bangun. Problem Kebumen dan juga kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di daerah Jawa Selatan ini adalah transportasi ekonomi, gitu ya. Transportasi ekonomi menjadi hambatan. Kita ke Jakarta masih repot, ya. Pelabuhan juga Kebumen tidak ada, misalkan. Kemudian jalan tol juga belum ada dan sebagainya. Nah, menurut saya kalau kita lihat misalkan bandingkan dengan Pantura yang dulu punya jalan utara itu, Pak, itu menjadi sarana ekonomi yang sangat bagus. Maka kemudian dari sarana ekonomi yang ada muncullah pertumbuhan industri dan sebagainya. Investasi menjadi masuk. Nah, menurut saya infrastruktur yang harus dibangun adalah infrastruktur ekonomi yang bisa menjadikan Kebumen bisa keluar, bisa bersinergi, bisa membangun transportasi ekonomi, ya, mungkin baik itu mungkin melalui jalur udara, mungkin melalui jalur laut, mungkin melalui jalur darat. Mungkin itu Pak Bambang, ya, jadi pada prinsipnya itu. Ya. Terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Imam Satibi, MPDI, Ya. Magister Pendidikan Islam, Ketua Ya. PCNU Kebumen. Mudah-mudahan apa yang disampaikan selain akan menginspirasi para bakal calon pemimpin Kebumen, ya, tapi sekaligus juga menginspirasi kepada masyarakat yang akan memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Terima kasih sekali Pak Terima Imam. kasih, ya. Sukses. Ya, sama-sama. Ya. Sama-sama Pak Bambang, Ya, makasih, ya, sama-sama. Terima kasih untuk semuanya, ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.